Oke, masih tentang contoh soal sifat-sifat. Nah, di sini Bapak mau ngasih tahu ada pengecualian sebetulnya. Pengecualian untuk eh, pangkat itu sendiri, ya, untuk pangkat. Nah, biasa kan kita punya integral itu integral kotak pangkat n, d kotak akan menjadi kotak n plus 1 per n plus 1 plus c ya. Nah, biasa kan begitu. Bagaimana sekarang ya? Misalkan ada integral 1 per x dx. Nah, ini gimana? Ya, caranya. Buat dulu ini menjadi pangkat. Menjadi pangkat akan menjadi integral x pangkat min 1 kan ya? dx. Nah, dx. Terus kalau diintegralkan akan jadi berapa? 1 min 1 ditambah 1 berarti jadi x pangkat 0. Ya, dibagi 0 plus c. Nah, karena kita tahu per 0 itu kan nggak boleh, ya. Jadi, syaratnya untuk integral ini, ya. Nah, untuk integral ini, syaratnya apa? Syaratnya n-nya itu nggak boleh sama dengan min 1, ya. Awas, ini catat. N-nya nggak boleh sama dengan min 1. Ya. Nah, tapi sebetulnya ada nggak penyelesaian untuk yang seper X ini? Oh, ada. Ya. Nah, ada. Untuk penyelesaian seper X ini adalah, jadi Bapak tulis ulang sini ya. Misalkan integral 1 per X dx. Ya. Integral 1 per X dx itu kan akan menjadi integral X pangkat min 1 dx. Berarti kan? Nah, kalau misalkan menggunakan konsep ini, memang tidak bisa, ya. Memang tidak bisa. Nah, terus pakainya yang mana dong? Nah, untuk kalau pangkat min 1 ini, X pangkat min 1 kalau diintegral, nah itu akan menjadi gini, ln X plus C. Aduh, cara nulisnya susah juga ya. Nah, ln X plus C. X-nya dimutlak ya. Nah, ln itu apa? Ln itu adalah logaritma natural. Ya, natural. Nah, ini. Wah, apalagi itu ada lagi logaritma natural. Nggak usah aneh ya. Ini nggak akan kalian pelajari banyak kok. Kalau di sini kalian cukup tahu saja bahwa untuk yang pangkatnya n sama dengan min 1 itu nantinya akan berubah menjadi ln x. Karena nanti akan menghasilkan berapa? Akan menghasilkan ya ini per 0. Nggak boleh kan? Nah, seperti itu untuk contoh yang kesekian kalinya. Oke, masih tentang contoh ya. Nah, masih tentang contoh. Mungkin beberapa contoh lagi. Supaya kalian nggak bingung nanti kalau ngerjain soal yang aneh-aneh. Jadi Bapak kasih contoh kalian juga yang aneh-aneh. Ya, misalkan ada contoh. Ada integral. Nah, kalau tadi kan kita masih berbicara tentang dx ya, integral dx. Nah, itu akan menjadi berapa tadi? Ya, x plus c kan? Nah, itu. Nah, sekarang kalau misalkan ada integral d a log x. Waduh, ini gimana? Nah, nggak usah bingung ya. Lihat pakai konsep yang ini. Kalau pakai konsep yang ini kan, misalkan ini diibaratkan kotak. Nah, berarti kan akan menjadi kotak plus C. Nah, gitu aja mikirnya. Berarti, oh ini juga, ya sudah, kotak plus C aja. Berarti kan bisa kita tulis akan menjadi A log X plus C. Nah, begitu. Gampang ya? Terus, yang selanjutnya. Oke, ada satu lagi contoh. Misalkan ada integral X kuadrat D
akar X. Nah, ini bagaimana? Dilihat secara rumus dasar atau sifat yang pertama tadi, ini enggak kotak dua-duanya berbeda. Yang ini X pangkat 2, yang ini akar X. Bagaimanakah caranya? Coba dipikirkan dulu. Berarti kita bisa mengupayakan salah satu dari operator atau upayakan salah satu ini menjadi kotaknya sama. Nah, caranya bagaimana? Kita buat siapa ini? Si X pangkat 2 ini menjadi akar. Nah, kita bikin jadi akar aja. Berarti kan kalau dibikin jadi akar, integral, coba jadi berapa? Jadi, akar X pangkat 4. Ya, akar X pangkat 4. Lalu, D akar X. Nah, kalau sudah sama seperti ini, ya sudah, fokus ke kotaknya saja. Ya, jadi nanti bisa kalian tuliskan pangkatnya. Ya, pangkatnya ditambah 1, jadi pangkat 5 kan? Atau langsung deh dikerjain. Jadi 1/5, ya, 1/5 X pangkat 5, ya, akar X pangkat 5, sorry, plus C. Nah, begitu. Ya, masih pakai konsep yang dasar tadi. Oke. Nah, mungkin itu untuk contohnya sampai di sini dulu, ya. Nah, nanti mungkin kalian masih bertanya-tanya di sini, maksudnya si C ini tuh apa? Kok selalu muncul? Selalu ada C, selalu ada C. Setiap integral pasti aja di ujungnya itu ada C. Maksudnya itu C itu apa? Nah, oke. Kita review dulu ke turunan, ya. Sorry, ke turunan. Nah, turunan, kalau Bapak misalkan punya X pangkat 3, ini kalau diturunkan jadi berapa? 3X pangkat 2 kan? Ya, benar nggak? Oke ya, sepakat ya? Nah, terus kalau misalkan Bapak punya X pangkat 3 plus 5. Sorry, bukan sama dengan. Ya, plus 5. Kalau diturunkan jadi berapa? 3X kuadrat kan? 5-nya nggak diturunkan, karena 5-nya 0 ya, kalau diturunkan. Terus, kalau misalkan Bapak punya X pangkat 3 min 2, diturunkan jadi berapa? 3X kuadrat, kan? Min 2-nya diturunkan jadi 0. Nah, terus sekarang bagaimana? Kalau tadi kan turunan. Kalau diintegralkan kan jadi integral 3X kuadrat dx. Nah, ini kalau diintegralkan jadi berapa? Jadi X pangkat 3 plus C. Nah, coba lihat lagi ke sini. Nah, semuanya itu sama ya. Sama kan? Dari X pangkat 3, turunannya sama. Nah, kalau misalkan diintegralkan dari 3X pangkat 2, kalau diintegralkan, nah, tentunya di sini konstantanya berbeda-beda. Ya, bisa saja konstantanya 0, plus 5, min 2, atau yang lainnya. Jadi, maksud dari, nah, ini artinya integral tak tentu. Ini, boy, yang dimaksud integral tak tentu. Ya, integral tak tentu itu karena konstanta di sini, ya, tak tentu, tak hingga, gitu kan. Nggak jelas berapa. Jadi, nggak jelas berapanya, makanya di sini disimbolkan dengan C saja, begitu. Karena C di sini konstantanya bisa berubah-ubah, ya. Oke, itu saja dulu. Terima kasih. Kalau misalkan ada yang nggak paham, tolong tulis di kolom komentar ya, atau email ke Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.